Langsung dimulai. Langsung saja, langsung ke Bu Siska aja. Ya, terima kasih Bu Friska atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ya, Alhamdulillah saya diberikan kesempatan ya untuk membersamai Bapak Ibu di pagi hari ini ya. Nah, saya dihubungi oleh Bu Friska. Ya, Bu Friska adalah teman seperjuangan ketika S3 ya, ya, dan Pak Arief juga. Ya, Bapak Ibu, saya izin share screen ya untuk PPT yang akan saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Apakah sudah terlihat? Sudah Bu Siska. Ampun, Bu. Ampun, ya, baik. Sebelum kita sharing ya, nah, jadi kita nanti sharing aja ya Bapak Ibu, karena ya apa namanya pembahasan terkait kurikulum itu kan dinamis ya tidak statis. Oke, sebelum kita masuk ke materi, jadi perkenalkan dulu ya. Saya udah diperkenalkan belum tadi sama Bu Friska? Belum Bu Siska. Oh, oke. Oke, baik. Saya perkenalkan dulu supaya eh, nanti kita saling memiliki. Ya, baik. Perkenalkan, saya Febrina Siska Widyaning Tias, ya, Bapak Ibu. Saya adalah dosen di UNY, panggilannya Siska, gitu, ya. Untuk backgroundnya, saya sama dengan Bu Friska. Oke, Bapak Ibu, ini rata-rata sudah mengajar atau belum, ya? Sudah, Bu. Ampun, Sudah, sampun, Bu. Ibu. Sudah, Bu. Sudah ya, berarti sudah punya pengalaman, Sudah. apalagi sudah mengajar ya. Ya. Artinya secara praktek Bapak Ibu saya yakin sudah sangat-sangat menguasai hmm, terkait dengan kurikulum implementasinya seperti apa. Kemudian apa barangkali ada yang jadi tim pengembang kurikulum ya, itu seperti apa gitu. Oke, baik, langsung saja karena waktunya terbatas ya. Nanti kita insya Allah sampai jam 9. Dan saya mohon maaf tadi sedikit terlambat karena ada kendala sedikit. Namun alhamdulillah bisa join di apa namanya meskipun terlambat. Oke, baik. Nanti ketika saya menyampaikan eh, materi sharing dengan Bapak Ibu semuanya, ya barangkali nanti ada yang ingin dikonfirmasi, kemudian ada yang ingin ditanyakan, monggo aja langsung gitu ya. Intinya kita diskusi mawon ya, karena Bapak Ibu saya yakin sudah mungkin sudah lebih berpengalaman daripada saya. Oke, oke, baik. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan kurikulum IPA terintegrasi karya lokal. Nah, ini juga sesuai dengan mata kuliah yang saya ampu di UNY, ya. Saya kebetulan semester ini juga mengampu mata kuliah di kami namanya adalah Desain dan Implementasi untuk mahasiswa S2 juga. Oke. Kalau yang di S1 itu saya mengampunya kurikulum ajaran fisika. Ya, artinya sama ya. Baik. Nah, sebelum melangkah lebih jauh ya, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Ya, mengapa kurikulum itu penting? Nah, saya mohon Bapak Ibu yang memang bisa, artinya tidak ada aktivitas lain, mohon on kamera, ya, supaya nanti kita diskusinya hidup. Ya, monggo, silakan on kamera, Bapak Ibu. Ya, ya, supaya terlihat wajahnya Bapak Ibu. Wah, saya jadi lihat nih Pak Arief. Ya, Pak Arief ini adalah teman seperjuangan yang fisika dulu hanya 2 orang ya Pak Arief ya. Ya, alhamdulillah berjumpa lagi setelah 5 tahun. Baik. Sehat Pak Arief? Alhamdulillah. Luar biasa dapat kabar dari Bu Priska tadi. Kenapa Pak Iya. Arief? Oh, enggak. Ada ini, apa, perluasan. Ketawa Ya, Bu Priska. karena SDM Pak Arief. Monggo dilanjut. Baik. Gimana Pak Arief? Monggo dilanjut. Saya tak Ya, belajar juga. siap. Sebelum hilang-hilangan nih. Mohon izin ya Pak Arief. Iya. Oke.
Ya, baik. Saya lanjutkan. Ya, Bapak Ibu, kira-kira mengapa kurikulum itu penting? Ya, ada yang bisa menjawab? Saya Bu, Ya, monggo. kurikulum itu penting karena digunakan sebagai acuan untuk mencapai tujuan pembelajaran, Bu. Ya, betul. Acuan ya. Ya, jadi kurikulum itu penting karena digunakan sebagai acuan di dalam pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah maupun di perguruan tinggi. Ya, ini saya nggak tahu nih kalau yang di UM Metro, apakah tahun kemarin ataukah tahun ini ada pengembangan kurikulum yang terbaru ataukah belum? Ya, kalau di kami kemarin ada pengembangan kurikulum yang terbaru ya di 2025 sehingga dinamakan kurikulum 2025. Ya, untuk apa prodi-prodi kami. Ya, baik. Jadi kuncinya di mana? Di acuan. Ya, sehingga apa? Kurikulum itu perlu untuk diperhatikan betul-betul dalam pengembangannya. Ya, dalam pengembangan kurikulum itu perlu dicermati, perlu dipertimbangkan banyak hal yang perlu dipertimbangkan sehingga kurikulum ini tidak hanya sekedar oke guru menggunakan itu, tetapi harus memperhatikan juga dari segi bagaimana output dari kurikulum tersebut. Artinya misalnya Bapak Ibu misalnya mengajar di suatu sekolah misalnya, kalau sekolah ya. Nah, itu nanti lulusannya akan jadi seperti apa. Kemudian dari stakeholder, dari pengguna itu memerlukan apa. Nah, itu jadi pertimbangan ketika melakukan pengembangan kurikulum. Ya, sebagai contoh, ketika kami melakukan pengembangan kurikulum, dari alumni kita undang, kemudian dari stakeholder kita undang, kemudian dari mahasiswa yang aktif kita undang dari berbagai angkatan untuk memberikan masukan, untuk memberikan saran-saran terkait misalnya ya, kalau kami itu ada mata kuliah apa yang perlu ditingkatkan atau bahkan dihilangkan atau dihapus. Kemudian distribusinya di mana? Ya, distribusi mata kuliah itu di mana? Apakah akan diletakkan di semester gasal ataukah diletakkan di semester genap? Itu pun masih ada. Apakah akan diletakkan di semester awal ataukah mahasiswa akhir? Ya, nah itu apa? Jadi pertimbangan. Dan itu tidak cukup sekali dua kali untuk workshop ya untuk membahas itu. Ya, artinya memang kurikulum ini sangat sangat penting. Nah, jadi mengapa kurikulum itu penting? Karena kurikulum itu adalah jantung pendidikan. Ya. Seperti badan kita, kalau tidak ada jantung, apa yang akan terjadi? Bagaimana sistem di dalam tubuh kita? Ya, sama halnya dalam proses pembelajaran. Kalau tidak ada kurikulum, lalu arah dari proses pembelajaran itu akan kemana? Ya, seperti Bapak Ibu mau pergi ke suatu tempat, sudah di jalan, ya, arahnya kemana? Arahnya banyak, ya, tapi tujuannya mau kemana itu bingung. Ya, sehingga betul tadi disampaikan bahwa kurikulum itu adalah acuan sebagai acuan melaksanakan proses pembelajaran karena kurikulum itu adalah jantung pendidikan. Oke. Nah, di dalam sains ya, kurikulum itu menentukan satu kompetensi konsep dan juga proses sains. Ya, jadi kompetensi konsep kemudian proses sains itu seperti apa itu ditentukan oleh kurikulum. Kemudian struktur materi dan kedalaman konsep. Jadi materinya itu yang akan disampaikan misalnya untuk kelas 1, untuk kelas 2, untuk kelas 3 itu sejauh mana, kemudian kedalaman konsepnya sampai mana, itu juga diatur di dalam kurikulum. Lalu strategi pembelajaran dan tentunya sampai kepada evaluasinya, asesmennya seperti apa. Ya, karena kita tahu bahwa asesmen tidak hanya dari segi kognitif saja, ya, tapi ada aspek yang lain yang juga harus dilakukan penilaian. Harus bisa terukur. Kalau itu tidak bisa terukur ya jangan disampaikan di kurikulum, jangan masuk di dalam kurikulum, ya, gitu. Sehingga kurikulum itu bukan hanya sebuah dokumen, tetapi arah pendidikan. Ya, seperti tadi saya analogikan ketika Bapak Ibu mau pergi ke suatu tempat, jalannya itu banyak. Ya, tetapi mau kemana? Arahnya mau kemana? Tujuannya mau kemana? Nah, itu harus tahu. Kalau enggak ya di tengah nanti akan bingung. Ini mau ngajari siswa ini siswa nanti mau jadi apa? Siswa nanti mau harus punya kemampuan apa? Harus punya kompetensi apa yang dicapai? Nah, itu diarahkan oleh kurikulum.
Oke, lalu apa itu kurikulum? Hmm, Ada yang tahu Bapak Ibu apa itu kurikulum? Tadi sudah tahu bahwa kurikulum itu penting karena sebagai acuan. Lalu apa itu kurikulum? Sistem, Bu. Oke, yang ini Rencana. tadi lebih lengkap rencana apa nih? Rencana bahan pembelajaran yang ada yang di dalamnya itu terdapat tujuan, baik itu analisis dan lain sebagainya. Rencana. Bahan pembelajaran ini termasuk isinya nggih Pak nggih, Pak Teo, nggih. Oke, Jadi ada betul. tujuannya juga ya. Baik. Nah, ini. Jadi secara umum ya kurikulum itu adalah seperangkat rencana ya. Rencana dan pengaturan mengenai tujuan, kemudian isi bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembelajaran. Ya. Artinya sebagai guru ya, sebagai guru ketika sudah yang memang yang diterapkan di sekolah itu tujuannya jelas ya tujuan yang akan dicapai itu jelas kemudian isinya juga ada di kurikulum ya apa saja sih yang harus diajarkan ke siswa untuk semester ini misalnya siswa kelas satu kemudian bahan ajar ya bahan ajarnya juga ada lalu cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran ini strateginya bagaimana nah sehingga kaitannya ini adalah dengan pengalaman belajar yang akan diberikan kepada siswa. Ya, kan Bapak Ibu guru ketika mengajar siswa, ketika menyampaikan materi kan tidak hanya materi itu sampai kepada siswa. Tidak hanya materi itu selesai diajarkan. Oke. Tetapi untuk bisa materi itu dikuasai oleh siswa, materi itu bisa dipahami secara baik oleh siswa, itu perlu pengalaman belajar yang dilakukan oleh siswa. Berarti di sini peran guru sangat penting dalam memberikan pengalaman belajar kepada siswa, khususnya dalam hal ini adalah pengalaman belajar sains. Ya, seperti kita ketahui bahwa sains itu kan hakikatnya apa? Mempelajari fenomena alam ya, sehingga tentunya ya tidak hanya ceramah ya, tetapi apa? Student centered learning misalnya bisa dengan praktikum dan lain-lain. Nah, itu juga memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Nggih. Lalu PR lagi, Bapak Ibu. PR-nya adalah ketika kemampuan siswa itu berbeda-beda, oke, lalu siapa yang akan apa memfasilitasi mereka dengan pengalaman dengan kemampuan mereka yang berbeda-beda? Guru. Nah, sehingga tugas guru itu tidak mudah ya Bapak Ibu karena tidak hanya sekedar materi itu disampaikan kepada siswa. Tidak hanya mengejar materi selesai untuk disampaikan kepada siswa. Tetapi bagaimana materi itu bisa dikuasai dengan baik oleh siswa melalui pengalaman-pengalaman belajar yang diberikan oleh guru. Nah, sehingga ya guru zaman sekarang ya berbeda ya kalau zaman dahulu ya. Nah, sehingga dengan adanya perkembangan iptek, dengan adanya kemudahan akses untuk apa namanya memperluas wawasan terkait dengan strategi pembelajaran, terkait dengan bagaimana memahamkan konsep sains kepada siswa, sehingga Bapak Ibu saya kira tidak kesulitan ya untuk bisa melakukan inovasi dalam strategi pembelajaran. Karena pada hakikatnya tidak ada model pembelajaran yang paling baik. Tidak ada strategi pembelajaran yang paling baik. Kenapa? Karena semua tergantung dari kemampuan siswanya, kemudian fasilitas yang ada di sekolah, kemudian karakteristik dari materi yang disampaikan. Oke, jadi tidak bisa kita menyebutkan bahwa PBL itu yang paling baik. Ya, PJBL, Project Based Learning itu paling baik tidak bisa. Karena tidak semua materi bisa diajarkan dengan PBL. Tidak semua materi bisa diajarkan dengan Project Based Learning. Tidak bisa kompetensi atau kemampuan awal siswa itu sama, disamakan. Ya, karena mesti berbeda. Ya, sehingga Bapak Ibu yang lebih tahu kondisi di lapangan seperti apa. Tuh, ya. Nah, kemudian kurikulum menurut Sisdiknas. Jadi di sini saya tampilkan ya definisi dari kurikulum itu banyak sekali menurut para ahli.
Ada. Kemudian menurut yuridis ya, landasan yuridis dalam pengembangan kurikulum itu kan ada landasan teoritis, landasan filosofis, kemudian landasan yuridis ya, landasan psikologis. Itu banyak ya landasan yang sebagai dasar dalam pengembangan kurikulum. Namun kalau saya sampaikan di kesempatan pagi ini tidak akan cukup waktunya, sehingga di sini hanya saya cuplii saja. Oke, nanti kalau Bapak Ibu punya waktu luang ya silahkan browsing. Banyak banget landasan apa namanya yang dijadikan dasar dalam pengembangan kurikulum. Karena oh ternyata dalam mengembangkan kurikulum itu juga harus memperhatikan apa psikologis dari siswanya. Nggih. Oh, ternyata ada landasan teoritis, landasan filosofis. Landasan filosofis kita bicara terkait dengan filsafat ilmu. Filsafat ilmu ya, materinya sangat-sangat banyak. Ya, nanti bisa dicari sendiri. Oke, nah di sini kembali ke sini, ya ini saya ngambil dari Sisdiknas ya nomor 20 tahun 2003 bahwa kurikulum itu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Oke, artinya di sini ya berisi rencana-rencana ya yang tadi ada tujuan, kemudian ada isi, ada bahan pelajaran dan lain sebagainya. Yang diakhiri nanti ada asesmennya atau penilaiannya. Ya, bagaimana ketercapaian dari tujuan yang sudah ditetapkan. Oke, lalu apa hubungan kurikulum dan pendidikan? Ya, jadi kurikulum dan pendidikan itu tidak bisa terpisahkan. Kurikulum dan pendidikan adalah hubungan yang saling mempengaruhi dan saling bergantung satu dengan yang lain. Kurikulum dan pendidikan menjadi satu kesatuan kebijakan yang harus dilakukan secara simultan. Ya, artinya untuk meningkatkan mutu pendidikan, maka harus dimulai dari memikirkan kurikulumnya dulu, memikirkan acuannya dulu, sampai bagaimana cara mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ya, nah cara mencapai tujuan yang telah ditetapkan itu melalui apa tadi? Melalui bagaimana pengaturan, bagaimana proses penyelenggaraannya, bagaimana strategi pembelajarannya. Nah, itu termuat di dalam kurikulum. Oke. Kemudian ini definisi kurikulum menurut Taylor itu adalah ini ya 1 sampai 5 nggih. Poin pentingnya di mana? Poin pentingnya adalah tujuan. Ya, jelas tujuan harus ditetapkan di awal. Karena itu nanti sebagai acuan dalam kita melakukan evaluasi. Apakah pembelajaran dikatakan berhasil atau tidak? Ya, seberapa persen keberhasilannya? Nah, itu dari tujuan. Kemudian apa yang perlu ditingkatkan? Ya, apakah ada yang tidak bisa dicapai? Ataukah memang bisa tercapai tetapi belum maksimal? Kenapa? Nah, sampai nanti luas. Kalau kita bicara evaluasinya, itu nanti luas. Ya. Eh, Kemudian pengalaman belajar. Ya, pengalaman belajar, kemudian organisasi, dan evaluasi. Jadi ada 4 poin pentingnya, tujuan, pengalaman belajar, organisasi, dan juga evaluasi. Itu tadi menurut Taylor. Kemudian menurut Taba, kurikulum itu adalah cara mempersiapkan anak agar berpartisipasi sebagai anggota masyarakat yang produktif. Artinya, anak di sini, yang dimaksud di sini adalah produk dari sekolah yang menerapkan kurikulum. Nah, ketika anak itu terjun di masyarakat, ya, supaya bisa menjadi anggota masyarakat yang produktif. Nah, cara mempersiapkannya itu seperti apa? Nah, itu kurikulum. Itu menurut Taba. Kemudian kalau menurut Rofat, kurikulum adalah kursus yang dijalankan, course of action. Jadi proses pembelajaran yang berlangsung. Kemudian menurut Has, kurikulum adalah seluruh pengalaman yang diperoleh oleh setiap individu pelajar dalam suatu program pendidikan yang bertujuan untuk mencapai sasaran yang lebih luas, serta tujuan-tujuan tertentu yang berkaitan yang telah dirancang dalam bentuk teori rangka kerja serta kajian ataupun amalan profesional pada masa lalu dan masa kini. Ya, artinya di sini ditekankan pada apa? Pengalaman yang diperoleh dalam proses program pendidikan. Nah, kurikulum itu suatu prarancangan, rancangan yang mengandung tujuan, teori, tekanan sosial, perkembangan manusia, pembelajaran ilmu pengetahuan dan kognitif. Rancangan pengajaran oleh guru, pengalaman belajar siswa, dan program pendidikan. Kurikulum sebagai rencana atau rancangan pendidikan yang berisikan program dan pengalaman yang disusun secara sistematis ya. Nah,
Komponen utama kurikulum, ya, kurikulum fisika atau sains, ya, umumnya terdiri dari apa? Tujuan pembelajaran. Dari tadi kita bicara tujuan. Dan menurut para ahli, tadi semuanya mengandung tujuan. Artinya tujuan ini harus ada di dalam kurikulum. Oke. Kemudian konten atau materi fisika atau sains. Lalu strategi dan metode pembelajarannya. Ya, strateginya bagaimana, kemudian metode pembelajarannya seperti apa, lalu medianya menggunakan apa. Nah, ini sudah ada di dalam kurikulum. Sumber belajarnya apa, apakah dari buku ataukah dari internet dan lain sebagainya. Kemudian sistem evaluasi dan assessment. Jadi, 5 poin ini semua saling terintegrasi. Tidak bisa hanya ada tujuan saja. Tidak bisa hanya ada materi saja. Tidak bisa hanya ada media saja dan seterusnya. Tetapi harus ada semuanya. Karena semua komponen ini saling terintegrasi. Nah, 6 konsepsi kurikulum, ya, 6 konsepsi kurikulum. Yang pertama, kurikulum sebagai tujuan. Ya. Yang kedua, kurikulum sebagai bahan ajar. Kurikulum sebagai pengalaman belajar. Kurikulum sebagai rencana pendidikan atau pengajaran, kurikulum sebagai bidang studi dan teori, dan kurikulum sebagai suatu sistem. Kurikulum sebagai tujuan adalah tujuan yang akan dicapai dalam pendidikan. Ya, itu kurikulum. Kalau kurikulum sebagai bahan ajar, maka kumpulan materi, kumpulan isi pelajaran, kumpulan bahan ajar yang akan disampaikan kepada siswa. Berarti berorientasi pada konten, berorientasi pada isi. Itu kalau kurikulum sebagai bahan ajar. Kemudian kurikulum sebagai pengalaman belajar, maka kurikulum itu harus menciptakan situasi yang lebih konkret kepada siswa. Berarti ini berorientasi apa? Pada proses. Kemudian kurikulum sebagai rencana pendidikan atau pengajaran. Ya, artinya kurikulum adalah sejumlah aktivitas yang disusun secara terstruktur, baik tertulis atau tidak tertulis untuk diimplementasikan. Oke. Nah, itu kalau kurikulum sebagai rencana pendidikan atau pengajaran. Kemudian kurikulum sebagai bidang studi atau teori, ya. Artinya kurikulum itu merupakan sebuah ilmu yang merupakan hasil temuan ilmiah dari para ahli sebelumnya. Ya, jadi dari para ahli menemukan hasil, ya, hasil dari kajian ilmiah atau dari terus mengalami perkembangan. Kurikulum sebagai sistem adalah kurikulum bagian dari subsistem dari keseluruhan sistem sekolah. Ya. Jadi dimensi konsep kurikulum itu banyak, ya. Nah, kemudian teori pendidikan tentang model konsep kurikulum. Ya, ada pendidikan klasik, kemudian ada pendidikan personal atau pribadi, kemudian ada teknologi pendidikan, pendidikan interaksional, kemudian kurikulum humanistik, rekonstruksi sosial, teknologi dan kurikulum, kurikulum subjek akademik, banyak. Ya, saya yakin Bapak Ibu sudah pernah mempelajari materi-materi terkait dengan pendidikan. Ya, konsep pendidikan sudah pernah loh, dulu waktu S1 mungkin. Ya, ada pendidikan klasik, pendidikan personal, teknologi pendidikan, dan lain-lain. Oke. Nah, itu juga menjadi dasar dalam konsep kurikulum. Nah, pendidikan klasik, kita bicara pendidikan klasik. Pendidikan klasik itu asumsinya adalah eh, seluruh warisan budaya, ya, yang mencakup pengetahuan, kemudian ide, dan juga nilai itu memang sudah ditemukan oleh para ahli, para pemikir, ya, terdahulu sebelum kita. Ya, itu kalau asumsi dari konsep pendidikan klasik. Ya, bertolak dari asumsi itu. Nah, fungsi pendidikan, pendidikan hanya berfungsi untuk memelihara, mengawetkan, meneruskan semua warisan budaya kepada generasi selanjutnya. Nah, itu fungsinya. Kemudian isinya diambil dari khasanah ilmu pengetahuan atau disiplin ilmu yang sudah dikembangkan sejak dulu. Nah, di dalam pendidikan klasik ini, guru berperan sebagai
Contoh, role model dari pribadi yang ideal yang hanya bertugas menyampaikan ilmu pengetahuan. Jadi, menyampaikan materi saja. Nah, model kurikulum yang dihasilkan adalah model konsepsi kurikulum subjek akademik. Kemudian pendidikan personal atau pribadi, maka asumsinya konsep pendidikan personal bertolak dari anggapan bahwa sejak lahir manusia itu memiliki potensi, ya, bakat dan kemampuan lainnya yang dianugerahkan oleh Yang Maha Pencipta. Fungsi pendidikannya itu berfungsi untuk menciptakan lingkungan yang menunjang perkembangan potensi yang ada. Jadi menurut teori pendidikan personal atau pribadi, setiap yang lahir itu sudah punya bakat masing-masing, ya. Sudah dianugerahi kemampuan atau potensi sendiri-sendiri masing-masing. Kemudian pendidikan itu tinggal apa? Memfasilitasi pengembangan dari bakat yang sudah dimiliki sejak lahir, ya, yang menunjang perkembangan potensi yang dimiliki. Sehingga di sini peran guru yaitu mengupayakan supaya potensi dan bakat yang ada itu tetap terjaga dengan baik. Jadi untuk pengembangan potensi yang tadi sudah dimiliki oleh manusia sejak lahir. Oke. Kemudian model kurikulum apa? Kurikulum humanistik. Kemudian lanjut di teknologi pendidikan. Ya, isinya ya hampir sama dengan teori pendidikan klasik. Oke. Tujuannya pembentukan dan penguasaan kompetensi bukan hanya sekedar pengawetan atau pemeliharaan budaya lama, ya, tapi pembentukan dan penguasaan kompetensi. Model konsep kurikulum yang dihasilkan yaitu model konsep kurikulum teknologi. Nah, lalu ada pendidikan interaksional. Berbicara terkait dengan pendidikan interaksional, maka belajar itu tidak hanya sekedar mempelajari fakta-fakta, ya, tetapi siswa itu juga melakukan kegiatan eksperimen dari fakta yang ada, ya, kemudian memberikan interpretasi yang menyeluruh dan memahaminya dalam konteks kehidupan. Artinya, fakta ini sudah ada, fakta ini terjadi, ya, tetapi siswa melakukan eksperimen, ya, terhadap fakta yang ada tersebut, kemudian menginterpretasi. Jadi seolah-olah seperti membuktikan gitu ya. Karena ini fakta, fenomena ini terjadi di kehidupan kita. Di lingkungan sekitar kita itu ada. Ya, tetapi siswa melakukan kegiatan eksperimen terhadap fakta itu. Nah, setelah dilakukan eksperimen, maka siswa bisa untuk memberikan interpretasi yang terjadi seperti apa, ya, dari eksperimen tersebut. Oke. Sama tidak dengan yang fakta yang ada. Nah, sehingga siswa ya bisa menginterpretasikan secara menyeluruh dan memahaminya di dalam konteks pendidikan. Contoh, ada buah apel atau kelapa jatuh ke bawah. Itu fakta. Kita melihat seperti itu kan? Ya. Lalu siswa eksperimen. Misalnya ada benda gitu ya. Kemudian dilepas. Apa yang terjadi? Jatuhnya ke bawah. Loh, kenapa tidak ke atas? Gitu kan? Kenapa tidak ke atas? Kenapa jatuhnya ke bawah? Oke, itu sesuai dengan fakta yang ada. Lalu diinterpretasikan. Oh, ternyata ada apa? Gaya gravitasi. Sehingga tidak mungkin jatuhnya ke atas, pasti jatuhnya ke bawah. Oke, itu salah satu contoh. Banyak contoh yang lain. Kemudian siswa dan guru di sini ya mempunyai pengalaman dan persepsi masing-masing di dalam menyoroti masalah yang muncul dalam kehidupan masing-masing. Model kurikulum yang dihasilkan yaitu konsep kurikulum rekonstruksi sosial. Nah, lalu sebelum ke sini ada pertanyaan dulu? Belum? Lanjut ya, kalau belum. Oke. Baik, tadi kita sudah pengantarnya terkait dengan kurikulum. Kemudian
Mengapa ya kurikulum itu penting? Kemudian apa itu kurikulum? Banyak ya definisinya. Kemudian landasan dari pengembangan kurikulum itu juga banyak. Ada filosofis, kemudian psikologis, yuridis, dan lain-lain. Ya. Nah, kemudian ya sekarang ini ya saya contohkan misalkan di kami itu juga ada apa namanya kurikulumnya. Ya, sehingga sesuai dengan visi misi dari departemen, visi misi prodi, ya berbasis apa? Local wisdom. Sehingga ya tugas akhir mahasiswa itu banyak yang mengaitkan dengan kearifan lokal, mengaitkan dengan budaya lokal, mengaitkan dengan potensi lokal, ya, mengaitkan dengan produk lokal. Ya, karena kami lokasinya di Jogja, banyak yang mengaitkan dengan gudeg, kemudian Harap tenang dan bersabar. Mungkin sinyal Bu Siska sedang tidak baik-baik saja. Jangan tegang, guys. Aman, Bu. Kita tunggu Bu Siska join lagi. Sudah masuk. oke, maaf terpental, ada gangguan. Baik, saya lanjutkan. Sampun ya, lihat. Oke, jadi begitu. Ya, kenapa kearifan lokal ini diangkat di dalam kurikulum saat ini? Ya, kalau Bapak Ibu pernah membaca teori belajar eh, yang dari luar itu, bahwa konsep dari belajar itu kan tidak apa namanya tidak terbatas pada dinding-dinding kelas. Artinya apa yang diperoleh di sekolah, apa yang diperoleh di kelas itu harapannya tidak terputus ketika mereka menjalani hidup sehari-hari. Ya, apalagi kita bicara sains, kita bicara fisika. Ya, yang seharusnya itu kontekstual, yang seharusnya itu bisa belajar dari alam, dari lingkungan sekitar. Ya, contohnya apa ya tadi dengan kearifan lokal. Ada upacara adat, ada budaya lokal yang banyak, yang setiap tahun mungkin dilestarikan, ya, yang setiap tahun dirayakan. Tetapi siswa ya memaknai itu secara terpisah, ya, yang padahal itu bisa diangkat di dalam pembelajaran. Ya. Dan ilmu yang diperoleh di sekolah itu harapannya juga bisa terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari siswa. Ya, sehingga di sini kita bicara kurikulum dan kearifan lokal. Kurikulum itu tidak hanya berorientasi pada kognitif saja. Ya. Oh, suhu adalah, kalor adalah, tidak terbatas di situ, tetapi juga memuat nilai-nilai lokal. Oh, kita ingin belajar dengan siswa, berdiskusi dengan siswa terkait dengan suhu dan kalor. Konsep suhu dan kalor tetap tersampaikan, tetapi sumber belajarnya bisa mengambil dari lingkungan siswa. Nggih. Sehingga nanti muncul ya nilai-nilai lokal, nilai-nilai sosial, nilai-nilai karakter pada siswa itu terbentuk. Oke. Nah, dulu mungkin seperti itu ya, apa namanya, terkesan, oh ya belajar yang di sekolah-sekolah. Kemudian yang dialami, yang ada di lingkungan sekitar, itu ya seolah-olah seperti terpisah gitu ya, terpisah. Artinya, apa yang mereka alami berbeda dengan apa yang dipelajari di kelas. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu, ya, kurikulum sebagai inti dari proses pendidikan itu perlu mengalami transformasi, ya, agar dapat merespons tantangan zaman sekaligus memberdayakan potensi budaya lokal. Oke. Jadi di sini transformasi kurikulum itu tidak semata-mata perubahan struktur isinya. Jadi tidak semata-mata oh isinya kontennya itu adalah terkait dengan budaya lokal. Membuat perangkat pembelajaran tidak serta-merta oh ini nanti ceritanya terkait dengan upacara adat. Oh terkait dengan produk lokal, bakpia misalnya. Tetapi juga menyangkut integrasi nilai-nilai lokal ke dalam pembelajaran. Nah, contoh misalnya upacara adat. Tidak mungkin kan ketika melakukan upacara adat akan bisa dilakukan sendiri.
Di situ banyak nilai-nilai seperti gotong royong, seperti tanggung jawab, ya, dan lain-lain. Nilai-nilai sosial itu ternyata itu bisa juga diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran. Oh, di dalam pembelajaran juga bisa. Kita apa namanya ada gotong royong, kemudian ada tanggung jawab dan lain-lain. Ya. Jadi tidak hanya sekedar nyuplek, oh materinya diambilkan dari upacara adat, oh materinya diambilkan dari produk lokal. Ya, tetapi nilai-nilainya juga harus tersampaikan. Nilai-nilai lokal ke dalam pembelajaran itu juga harus disampaikan. Sehingga tadi kalau kita apa namanya tinjau dari definisi tadi yang menurut siapa tadi ya, Tabla atau ya, itu bahwa ya kurikulum itu sebagai apa? Pengelolaan dari pembelajaran. Oke. Setelah kita bisa mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam pembelajaran, maka kita akan bisa merasa memiliki budaya tersebut, merasa memiliki kearifan lokal tersebut. Ya, setelah kita merasa memiliki, maka kita akan bisa untuk apa? Untuk menjaganya, ya, untuk menjaga budaya supaya bisa tetap lestari. Oke. Nah, kearifan lokal yang diterapkan masyarakat di dalam mengelola lingkungan, kemudian membangun relasi sosial, dan mempertahankan harmoni kehidupan dapat dijadikan sebagai sumber belajar yang bernilai edukatif tinggi. Ya, IPA merupakan mata pelajaran yang sangat potensial untuk mengintegrasikan kearifan lokal, terutama dalam topik-topik yang berkaitan dengan lingkungan. Jadi misalnya untuk di SD mungkin ya, atau SMP, ketika kita mengajarkan konsep lingkungan, kemudian makhluk hidup, ekosistem, dan lain-lain, kita bisa ajak siswa keluar, ya. Keluar, kemudian kita meminta siswa untuk mengamati secara langsung bagaimana ekosistemnya, bagaimana lingkungannya, bagaimana makhluk hidup yang ada di lingkungan tersebut, itu akan lebih apa namanya diingat oleh siswa. Selain akan memperkuat daya retensi siswa, ya, maka siswa juga akan apa? Akan merasa, oh saya harus menjaga lingkungan. Oh saya harus, misalnya ya contohnya, dengan menjaga lingkungan itu, maka saya tidak boleh membuang sampah di sungai, contohnya. Artinya ikut menjaga, itulah nilai-nilai sosialnya muncul. Daripada misalnya guru menjelaskan di sekolah, ya, guru menjelaskan di kelas, begini, begini, begini. Keluar kelas siswanya lupa apa yang disampaikan oleh guru. Jadi pengalaman belajar yang siswa itu lakukan di siswa itu lihat sendiri itu akan lebih teringat oleh siswa, akan lebih mudah dipahami oleh siswa daripada siswa hanya mendengarkan. Karena kalau mendengarkan siswa pasif, ya. Tetapi kalau siswa melakukan sendiri, siswa aktif itu akan teringat. Oke, sehingga apa namanya untuk pemahamannya juga akan lebih bagus. Nah, ketika nilai-nilai hidup diangkat dalam proses pembelajaran IPA, peserta didik tidak hanya memahami konsep ilmiah, tetapi juga terhubung dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup di tengah masyarakatnya. Oke, yang seperti saya katakan tadi. Jadi secara tidak langsung nanti siswa akan sadar, oh ya, saya perlu menjaga lingkungan karena di sini ada ekosistem. Oh ya, di sini ada makhluk hidup, ada apa? Tumbuhan, ada hewan yang perlu untuk dijaga. Melihat sendiri. Ya, dan saya yakin itu akan lebih efektif. Ya, sehingga kuncinya apa? Tidak sekedar guru menyampaikan materi selesai, tetapi siswa tidak paham. Nah, lalu bagaimana realita di lapangan? Nah, yang tadi kan kita bicara kondisi yang idealnya, ya, kondisi idealnya. Ya, kemudian bicara kondisi yang baik, ya, kondisi yang diharapkan itu bahwa siswa bisa untuk menguasai konsepnya dan juga mempunyai nilai-nilai sosial, sadar akan budaya, ya, sehingga turut bisa untuk menjaga kelestarian lingkungan.
Kalau itu topiknya lingkungan, ini kan contohnya. Nah, lalu bagaimana real di lapangan? Nah, kita di lapangan, kurikulum nasional seringkali kurang mengakomodasi konteks lokal. Karena apa? Karena adalah materi atau isi disampaikan. Oke. Sehingga konteks lokalnya tidak terakomodasi dengan baik. Nah, hal ini menciptakan jarak antara materi yang diajarkan dengan kehidupan nyata peserta didik. Ya, yang tadi saya singgung tadi ya. Jadi, siswa merasa bahwa, oh, ini kok beda dengan yang saya pelajari. Itu yang gurunya menggunakan buku teks misalnya. Di buku teks contohnya tidak kontekstual, tidak menggunakan konteks lokal yang ada di lingkungan peserta didik. Mengacunya yang ada di buku misalnya. Padahal ya, pembelajaran kontekstual yang relevan dengan lingkungan sosial dan budaya peserta didik itu dapat meningkatkan keterlibatan siswa, membentuk karakter sosial, dan juga memperkuat identitas budaya mereka. Dalam tanda kutip, ya, maka sumber belajar sebenarnya bisa diambilkan dari lingkungan siswa. Ya. Kalau guru hanya menggunakan buku teks, ya, maka semua akan sama. Padahal kondisi siswa berbeda-beda. Siswa di kota dengan di pedesaan beda. Siswa di kota dengan di daerah terpencil berbeda. Dan itu tidak bisa disamakan dalam memberikan perlakuan, dalam memberikan pengalaman belajar. Ya, kalau Bapak Ibu dengar ya, misalnya, oh ini banyak ya ganti kurikulum di daerah terpencil, kurikulum ini belum diterapkan, ini sudah ganti lagi. Yuk gimana mau diterapkan? Orang fasilitasnya aja tidak mendukung. Ya, terpencil itu tidak mendukung misalnya. Makanya yang siswa yang sekolah di kota mungkin sudah menerapkan, sudah bisa jalan. Tetapi kita lihat di daerah terpencil, boro-boro bisa seperti itu. Untuk membujuk mereka bisa berangkat sekolah aja, guru harus jemputi siswa ke sekolah. Ya. Karena apa? Karena memang mereka itu dalam kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan, sehingga untuk sekolah itu nomor sekian. Karena mereka harus membantu orang tuanya bekerja. Sedangkan siswa yang di kota tidak, hanya fokus sekolah saja. Nah, artinya dari segi itu juga berbeda, nggih. Nah, maka untuk itu perlu dilakukan inovasi kurikulum ya yang mengintegrasikan praktek dan nilai-nilai kearifan lokal secara sistematis ke dalam pembelajaran. Ya, sehingga inovasi kurikulum ini harus apa namanya harus memperhatikan, mempertimbangkan banyak hal. Sehingga ya eh, harapannya bisa yang akan oke. Nah, kan dapat kontribusi dalam mengembangkan kurikulum yang adaptif terhadap konteks lokal serta memperkuat pendidikan yang kontekstual dan berakar pada budaya bangsa. Oke. Pernah dengar budaya Klaten misalnya di Nggih. Bapak Ibu pernah mendengar atau melihat ya budaya sekaten yang ada di Jogja? Belum, Bu. Belum. Kalau di Lampung apa? Misalnya budaya lokal apa? Ada tari-tari, alat musik, Pakai Sambayan, nemuin ya, Nima. pedoman hidup. Itu ini apa diperingati setiap tahun gitu atau gimana? Kalau kayak Sakai Sambayan itu lebih ke apa ya, gotong royong. Jadi lebih ke Hmm. budaya gotong royong yang ada di masyarakat Lampung. Dan itu budaya gotong royong itu ketika apa, Bu? Bisa ada acara adat, Hmm. khususnya yang budaya Lampung asli ya. Nggih. Oh, berarti ada ya, ada seperti itu contohnya. Tetap mungkin siswa tidak asing dengan itu nggih, karena itu dekat dengan mereka ya.
Mereka sering lihat, bahkan mereka terlibat gitu kan. Gitu. Tetapi misalnya itu akan lebih baik ketika itu diintegrasikan ke dalam pembelajaran di sekolah, di kelas. Artinya, oh ini terjadi loh di lingkungan sekitar saya, misalnya seperti itu. Kemudian dipelajari juga di sekolah, ya. Artinya tidak terpisah, tidak terpisah bahwa oh ini memang ada di lingkungan sekitar dan ini ada konsep misalnya sainnya gitu kan. Ada konsep sainnya yang bisa dipelajari. Nah, tetapi ya kita sampai mana ya? Oh ya. Tetapi ya mungkin belum ada atau belum banyak yang mengintegrasikan itu ke dalam proses pembelajaran sehingga siswa ya oh ini yang ada di masyarakat, oh ini ada yang di kelas, ini yang di kelas. Jadi terpisah gitu ya kesannya. Baik, kemudian saya lanjutkan contoh ya ini bentuk integrasi kearifan lokal dalam kurikulum. Ya, nilai-nilai misalnya gotong royong, tanggung jawab, peduli lingkungan itu diperkenalkan melalui kegiatan yang relevan dengan konteks lokal. Contoh di dalam pembelajaran IPA kelas 4 tentang jenis-jenis tumbuhan dan hewan di lingkungan sekitar. Ya, ini saya ngambil contoh aja. Guru mengajak siswa mengamati kebun warga yang menanam tanaman tradisional. Jadi siswa diajak keluar ketika belajar terkait dengan jenis-jenis tumbuhan dan hewan. Ya, guru mengajak siswa untuk mengamati kebun warga yang menanam tanaman tradisional seperti serai, jahe, kemudian daun pandan dan lain-lain. Nah, contoh sederhananya seperti itu, diajak keluar. Kemudian melalui kegiatan tersebut, siswa tidak hanya mengenali ciri-ciri tumbuhan, ya, tetapi juga memahami fungsinya di dalam budaya lokal seperti apa? Pengobatan tradisional, mungkin upacara adat. Nah, misalnya waktu belajar tentang tanaman, guru mengajak siswa mengamati tanaman obat di kebun sekolah. Sekaligus menjelaskan juga bagaimana orang tua dulu menggunakan daun-daunan itu untuk mengobati luka. Ya, saya yakin ini akan lebih menarik bagi siswa dan akan lebih diingat oleh siswa. Ya, anak-anak jadi lebih tertarik karena merasa itu bagian dari kehidupan mereka sendiri. Oh, kalau saya sakit, ini saya bisa mengobatinya dengan ini. Jahe misalnya. Oh, saya batuk bisa diobati dengan jahe. Ini contoh sangat-sangat sederhana. Ya, karena untuk SD. Ya. Nah, kalau ini ya saya ngambil dari hasil penelitian ya, wawancara dengan Ibu Zara guru kelas 4 ya. Mengatakan bahwa anak-anak tertarik, lebih tertarik dengan guru mengajak siswa daripada guru menjelaskan ke siswa. Ini jahe. Ini digunakan untuk mengobati batuk misalnya. Tetapi akan lebih menarik ketika melihat langsung jahe itu bentuknya seperti ini ya. Oh, baunya seperti ini. Nah, dan lain-lain. Oke. Kemudian dampak terhadap karakter sosial peserta didik, integrasi dari kearifan lokal dalam pembelajaran itu memberikan dampak yang signifikan terhadap penguatan karakter sosial peserta didik. Jadi misal dari hasil observasi menunjukkan bahwa peningkatan sikap sosial siswa seperti kerjasama dalam kelompok, kemudian empati terhadap teman yang mengalami kesulitan, lalu kesadaran menjaga lingkungan sekolah, itu meningkat. Ya, siswa menjadi lebih aktif dan terlibat dalam pembelajaran yang kontekstual, menumbuhkan rasa cinta budaya dan juga melatih siswa untuk peduli dan bekerja sama. Ya, contoh lain, bisa siswa diajak membersihkan parit. Jadi belajar sains tetapi dengan membersihkan parit. Kemudian menanam pohon di sekitar sekolah. Jelas ini gotong royong, sangat sangat ini ya, terlihat ya. Nah, siswa juga menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap lingkungan dan budaya mereka. Ya, dari hasil wawancaranya misalnya, saya senang waktu belajar IPA sambil ke kebun. Kami belajar nama-nama tumbuhan, terus juga tahu fungsi daun sirih, serai, dan lain-lain. Sehingga saya juga jadi tahu kenapa tidak boleh membuang sampah sembarangan ke sungai. Jadi tahu dengan sendirinya, tanpa harus kita ngasih tahu. Kemudian peran lingkungan sekolah dan masyarakat, jadi kolaborasi antara sekolah, masyarakat, itu menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan transformasi kurikulum. Jadi dengan adanya kurikulum yang mengintegrasikan budaya lokal itu perlu support, ya perlu dukungan dari sekolah dan juga masyarakat.
Ya, sekolah secara aktif melibatkan tokoh adat, orang tua dalam pembelajaran tematik yang terintegrasi dengan nilai-nilai lokal. Masyarakat berperan sebagai sumber belajar sekaligus panutan dalam pelestarian budaya dan lingkungan. Kesimpulannya, ya, pertama, integrasi kearifan lokal dalam pembelajaran IPA di sekolah mampu memberikan kontribusi yang nyata dalam membentuk karakter sosial peserta didik. Transformasi kurikulum yang dilakukan secara kontekstual tidak hanya menyasar aspek kognitif, tetapi juga mendukung perkembangan afektif dan psikomotorik siswa. Integrasi nilai-nilai budaya lokal seperti gotong royong, kemudian kepedulian terhadap lingkungan, tanggung jawab sosial menjadi sarana yang efektif dalam pembentukan karakter peserta didik. Nilai-nilai tersebut diimplementasikan melalui aktivitas belajar berbasis konteks lokal, seperti menanam tanaman obat, kemudian observasi ekosistem, pelestarian lingkungan sekolah, dan lain-lain. Pendekatan pembelajaran berbasis kearifan lokal tidak hanya meningkatkan pemahaman akademik, tetapi juga memperkuat karakter sosial dan kecintaan terhadap budaya. Kearifan lokal dapat dijadikan sebagai sumber belajar yang mampu menanamkan nilai-nilai sosial secara lebih bermakna. Guru yang terampil dalam mengelola materi lokal ke dalam kurikulum berhasil menumbuhkan karakter sosial siswa yang kuat, seperti rasa tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar dan kemampuan bekerja sama dalam kelompok. Pendekatan lokal berbasis budaya masyarakat dapat menjadi fondasi yang kuat dalam pendidikan. Karakter yang kontekstual. Pembelajaran IPA yang dikontekstualisasikan dengan kehidupan lokal memberikan dampak positif terhadap keterlibatan siswa dan mampu menumbuhkan sikap peduli lingkungan dan empati terhadap sesama. Pendekatan berbasis kearifan lokal menjadi strategi penting dalam menjembatani materi ajar dengan pengalaman sosial siswa. Oke. Transformasi kurikulum melalui integrasi kearifan lokal merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus menumbuhkan karakter sosial peserta didik secara utuh. Pendekatan ini ya sesuai dengan arah kebijakan pendidikan nasional yang mengedepankan profil pelajar Pancasila khususnya dalam dimensi bergotong royong, berkebinekaan global dan mandiri. Itu yang dapat saya sampaikan. Ada hal yang ingin dikonfirmasi dari Bapak Ibu, monggo. Atau ada yang ingin sharing bagaimana Bapak Ibu ketika mengimplementasikan kurikulum yang diterapkan oleh sekolah, eh, kesulitannya apa? Atau barangkali memang sudah menerapkan atau mengintegrasikan kearifan lokal di dalam pembelajaran sains di sekolah. Kira-kira ada? Atau sudah cukup jelas? Ini kayaknya anak-anaknya Pak Arif pemalu Oh, ini. ya. Ayo Mbak Estika, Budian. Ini Eni mana? Mbak Eni ini tesisnya temanya terkait dengan integrasi kearifan lokal juga, Mbak Siska. Ibu Siska. Oh ya. Ye, ya, sekarang banyak ya kalau apa namanya tugas akhirnya terkait dengan integrasi kearifan lokal, sumbernya sudah banyak ya. Contoh-contohnya sudah banyak. Mau ngambil apa? Monggo, itu sudah banyak bisa diakses kalau sekarang. Karena di kami itu yang S1 aja sudah banyak yang mengambil itu, Bu Fiska. Hampir semua ya, hampir semua ini apa namanya berbasisnya budaya lokal, kearifan lokal. Ayo silakan ada yang mau Ada bertanya kira-kira? tidak? Mbak Estika kemarin kayaknya proposalnya terkait itu juga untuk memantapkan. Boleh ditanyakan ke Bu Siska. Kira-kira Bu kalau Kaprodi, seperti ini bagaimana ya gitu. Gimana Bu Pak Arif? Kaprodi, Bu Friska, itu kata Bu Siska tadi belajar itu tidak harus terkungkung dalam tembok-tembok. Kapan ini kita belajar nggak dalam tembok-tembok, Bu Kaprodi? Bisa dijadwalkan Pak. Ini kita nggak pakai tembok kok Pak. Kan tetap maya. Ayo silakan. Izin Bu. Oke Mbak Estika. Izin Bu, tanya Bu. Oh boleh, tunggu gantian ya Mas Dio, Mbak Estika dulu, nanti kemudian Mas Dio. Baik Ibu, terima kasih kesempatannya. Bu Siska izin bertanya. Jadi untuk proposal tesis saya berminat mengambil tema tentang budaya lokal, terkhusus untuk budaya dapur tradisional Lampung. Jadi di Lampung itu ada alat-alat dapur tradisional yang bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran atau penyalurnya, jembatannya lah, jembatan ke materi pembelajarannya itu. Kira-kira ada
sesuatu yang bisa menonjolkan kearifan lokal yang mau saya angkat itu dalam materi pembelajarannya nggak sih Bu? Jadi kayak bukan cuman sekedar itu sebagai jembatannya, tapi anak-anaknya juga jadi kayak punya kesan khusus gitu Bu terhadap alat-alat yang mau saya gunakan itu Bu. Oke, oke. Langsung dijawab atau pertanyaan berikutnya, Bu Friska? Mana Bu Siska gimana enaknya? Oke, satu lagi, Bu, Oh boleh. pertanyaannya. Nanti Mas baru Dio, dijawab. silakan Mas Dio. Oke, terima kasih Bu. Izin bertanya terkait ya kurikulum tadi. Nah, kebetulan kan saya kemarin waka kurikulum juga. Jadi untuk terkait peralihan Bu antara kita kan yang di sekolah ini, terutama SMA SMK ini sering mengalami gonta-ganti kurikulum gitu. Jadi antisipasinya untuk peralihan itu seperti apa? Karena eh, tiap pergantian apalagi menteri apalagi itu banyak Bu peralihan. Nah, dari konsepnya, dari landasannya juga banyak yang berbeda gitu. Apakah kita punya landasan sendiri yang harus memang ditekankan gitu. Dan itu yang kedua, eh, apa sih sejarahnya eh, kurikulum pendidikan di Indonesia ini eh, ada yang nggak tahu Bu, ada yang salah atau ada yang gimana? Karena dulu banyak guru-guru kita itu yang di apa tugaskan ke negara-negara tetangga kayak contoh Malaysia, Singapura untuk mengajar. Tapi berjalannya waktu dengan eh, keadaan ini kita malah justru tertinggal dengan hasil-hasil kurikulum yang ya itu tadi banyak yang gonta-ganti atau gimana. Jadi ada kayak kesenjangannya itu seperti apa begitu. Tadi peralihan terus yang ini kesenjangannya gitu. Terima kasih. Cukup. Oke, oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, saya jawab dulu yang pertanyaan Mbak Estika, nggih. Rencana judul tesisnya itu terkait dengan apa? Pengembangan, Mbak. Bu, pengembangan Ibu, pengembangan modul, modul. Oke, pengembangan modul dengan kearifan lokalnya apa tadi? Yang alat-alat rumah tangga gitu, alat-alat tradisional dapur Bu. alat-alat tradisional dapur. Nah, sebagai gambaran ya, untuk misalnya mau mengangkat itu, ya produknya kan berarti nanti modul kan, modul yang berbasis budaya lokal. Nah, berarti nanti di situ tadi kan pertanyaannya apa yang bisa dilakukan oleh atau ditonjolkan kepada siswa untuk bisa apa ya, bisa dipraktekkan mungkin gitu ya, atau bisa dilakukan oleh siswa. Nah, jadi di modul itu kan nanti ada kegiatan pembelajaran. Ya, di modul itu kan ada kegiatan pembelajaran yang mana dalam penyampaian konsep konsep materinya sudah ditentukan belum? Sudah Bu. Nah, nanti kalau materinya sudah ada, jadi di dalam penyampaian konsep itu kan nanti ada aktivitas siswa yang bisa dilakukan. Nah, di dalam aktivitas siswa yang dilakukan itu usahakan ya, itu harus apa namanya, memang bisa melakukan menggunakan alat-alat itu, alat-alat dapur itu. Ya, contoh nih, misalnya Mbak, saya kasih contoh nggih. Saya pernah mengembangkan perangkat pembelajaran. Jadi tidak hanya modul, tapi juga ada LKPD, ya, modul LKPD, kemudian instrumen, ya, instrumen penilaian itu berbasis budaya lokal yang di sini. Saya ngambilnya di Teladan, yaitu disertasi saya. Nah, di dalam modul itu juga ada aktivitas. Nah, harus dicari dulu, ya, harus dicari dulu yang menjadi poin di situ apa? Yang ini ditonjolkan dari budaya lokal itu apa? Berarti harus tahu sejarahnya dulu. Nggih. Sejarah dari budaya lokal itu apa? Kalau saya contohnya, waktu itu kan di sini ininya kan sebaran apem nggih, upacaranya. Budaya lokalnya itu adalah sebaran apem. Jadi yang menjadi poinnya itu adalah apem. Ya, yang menjadi poinnya itu adalah apem, sehingga di situ ada aktivitas siswa yang bisa dilakukan, yaitu mereka membuat apem. Oke. Dilihat dari proses fisiknya. Ya, dilihat dari proses fisiknya ketika membuat apem supaya apemnya tidak bantat itu bagaimana? Oh, proses fermentasinya. Ya, proses fermentasinya. Kemudian waktu apa mencetak apemnya itu kan ini apa namanya? Ada pemanasan ya.
Nah, itu suhunya berapa? Nah, di situ yang bisa nanti apa di situ kontribusinya ke masyarakat adalah selain siswa itu belajar fisika, tahu konsep fisikanya, juga bisa menghasilkan apa namanya apem yang apa ya tidak bantat itu loh yang empuk misalnya seperti itu. Kemudian ininya pas, fermentasinya pas seperti itu. Nah, jadi Bu Estika harus tahu dulu yang jadi poin dari situ apa ya, sehingga tidak hanya memang tidak hanya kontennya aja yang dimasukkan ke dalam modul, tetapi harapannya adalah siswa juga melakukan ya yang berkaitan dengan budaya lokal tersebut. Gitu, Bu Estika. Izin tanya lagi boleh Bu? Oke, boleh, monggo. Mohon Ini maaf Bu. waktunya sampai jam berapa, Bu Friska ya? Sebenarnya sampai jam 9 karena mereka ini habis ini ada kuliah lagi. Cuman saya izin sama mungkin bisa lebih 10 menit lah ya. Oh ya, oke, oke, aman berarti. Oke, monggo, bisa dilanjut. Ya, izin Bu, mohon maaf karena melebar ya Bu. Tadi Ibu menyampaikan salah satu contohnya adalah pembuatan apem gitu. Yang Ibu angkat, tema yang Ibu angkat itu pembuatan apem. Dan anak-anak berarti mencoba membuat apemnya itu di sekolah atau bagaimana Bu? Bawa alat-alatnya ke Oke, sekolah Bu? ya, oke, oke. Tidak di sekolah itu diberikan penugasan. Kenapa? Karena tidak mungkin cukup ketika di sekolah. Karena ketika fermentasi itu kan butuh waktu ya. Sedangkan alokasi waktu di sekolah itu kan hanya terbatas ya. Hanya terbatas sehingga tidak apa namanya tidak cukup ketika di sekolah. Solusinya bagaimana? Mereka diminta untuk merekam dalam bentuk video. Nah, nanti video itulah yang kita lihat. Kemudian nanti di pertemuan berikutnya mereka presentasi. Presentasi dengan membawa produk apamnya. Gitu. Gitu, Baik Bu Bu, Estika? terima kasih. Cukup Bu. Oke. Ya, baik. Selanjutnya pertanyaan yang kedua tadi dari Pak Dio nggih, terkait dengan kurikulum Bu. Bagaimana kurikulum ini gonta-ganti lalu kita yang menerapkan itu terkadang ini ya, apa namanya dalam penyesuaian penerapannya seperti apa gitu ya, Pak Iya, Dio nggih. Oke. iya, Ya, itu tidak hanya di sekolah, Pak Dio. Kami di perguruan tinggi juga seperti itu. Jadi ketika apa namanya pergantian kurikulum itu tidak hanya mahasiswa yang pusing ya, Bapak Ibu dosen juga pusing karena menyesuaikan dengan yang baru. Kasusnya adalah angkatannya itu harus mengikuti kurikulum yang baru. Jadi bukan hanya diberlakukan pada angkatan saat ini. Ya, sehingga kami perlu menyesuaikan juga dengan misalnya tadi ada perubahan distribusi mata kuliah. Misalnya distribusi mata kuliah yang harusnya di semester 6 jadi di semester 2 misalnya. Nah, itu kan kita perlu menata ulang ya. Barangkali kemarin sudah diambil, ya. Sekarang muncul, kemudian bagaimana kita mengkonversi nilainya itu loh. Karena di sini harus ikut misalnya. Permasalahan kedua, ada mata kuliahnya yang berganti, ya, yang berganti nama. Tapi sebenarnya itu sama, gitu. Ye, ya, jadi terkait dengan kebijakan apa yang kurikulum ganti-ganti, kemudian sekolah perlu menyesuaikan. Biasanya kalau sepengetahuan saya ya, itu biasanya sekolah itu juga perlu waktu untuk menyesuaikan. Jadi dalam menerapkan kan tidak langsung tiba-tiba menggunakan itu ya, Pak ya. Setahu saya nggih. Jadi ada proses menyesuaikan ke kurikulum yang baru dan itu biasanya ada waktunya. Setahu saya seperti itu sih, Pak. Cuman dari segi kesiapan sekolah itu kan berbeda-beda, Pak. Nah, permasalahannya di situ. Terkadang sekolah belum siap, ataukah tadi misalnya kurikulum yang tadi Bapak sampaikan bahwa ada guru yang dikirim keluar, nggih, untuk mungkin studi terkait dengan penerapan implementasi kurikulum di sana. Ya, tetapi ya kurikulum yang di luar dengan kurikulum di Indonesia kan berbeda. Ya, kalau kurikulum di luar itu bisa diterapkan dengan baik, kemudian itu akan diterapkan di Indonesia, ya harus lihat dari segi kemampuannya. Kemampuan dari siswanya kan berbeda. Nah, orientasi dari pemerintah juga berbeda. Ya, setahu saya misalnya yang di ingat nggak waktu kita yang kurikulum itu kurikulum yang S3 eh di mana itu yang jadi orientasinya itu bukan lebih ke hasil gitu ya, tetapi ke proses.
Nah, sedangkan pemerintah kita di Indonesia kan berbeda. Ya, orientasinya berbeda. Sehingga ya memang kurikulum di sana menerapkan kurikulum itu bisa sukses, bisa berhasil. Karena memang orientasinya berbeda dengan orientasi di pemerintah sini. Begitu. Dan apa namanya? Kalau kalau ini cerita dari teman-teman yang memang studi di sana, nggih, karena kan apa namanya? Saya studinya di Indo ya. Jadi ya pengalamannya di sini, tetapi cerita-cerita dari teman yang di sana itu memang ya di sana itu kan yang penting ini prosesnya, bukan hasilnya. Jadi tidak ngejar materi ini sampai, tetapi lebih kepada bagaimana proses itu bisa dilakukan oleh siswa, kemudian hasil itu akan mengikuti. Nggih. Nah, kondisi yang di kita itu adalah materinya, misalnya di semester ini harus tersampaikan materi ini. Nah, kadang ya guru kan ngejar itu nggih, karena ada tuntutan, misalnya ada materi ini harus disampaikan di semester ini. Takutnya itu nanti tidak tersampaikan. Materinya waktunya kurang sesuai. Itu Pak Dio. Terima kasih, Bu. Oke, sami-sami. Oke, kemudian ini ada pertanyaan ya dari Bu Dian ya. Ini pertanyaannya, kearifan lokal tidak hanya terbatas dengan budaya lokal. Apakah sumber daya yang merupakan kekayaan alam di sekitar bisa masuk ke kategori kearifan lokal juga? Karena tujuan akhirnya hampir sama, yaitu mengembangkan kemampuan karakter sosial. Oke, betul Ibu. Jadi kearifan lokal itu tidak hanya terbatas pada budaya lokal. Jadi saya sampaikan tadi ya. Jadi ketika kita mau mengintegrasikan kearifan lokal itu bisa ya, misalnya berupa produk lokal itu juga bisa. Jadi tidak hanya terbatas pada budaya lokal saja. Ya, seperti saya contohkan tadi misalnya gudeg, bakpia itu bisa. Kemudian potensi lokal ya. Nah, potensi lokal daerah setempat misalnya itu juga bisa. Ya, artinya memang sangat luas ya. Nah, itu harus di apa namanya? Harus ditentukan di awal mau apa? Budaya lokal kah, potensi lokal, produk lokal, atau permainan tradisional itu juga bisa. Jadi permainan tradisional yang diangkat dalam atau diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran itu juga bisa. Ya. Kalau tujuan akhirnya mengembangkan kemampuan karakter sosial itu yang mengikuti, Bu. Yang mengikuti artinya memang secara tidak langsung kemampuan karakter sosial itu nanti akan muncul. Jadi ketika kita mengintegrasikan kearifan lokal. Jadi begitu, kemudian. Oke, jadi tidak terbatas, makanya sangat luas dan sebenarnya itu bisa digali dari manapun yang memang itu memungkinkan bisa untuk dilakukan oleh guru dan juga ada di lingkungan sekitar siswa. Oke, ya, oke, baik begitu. Ada lagi? Waktunya masih 3 menit atau kita pertanyaan sudah kita cukupkan Bu Friska? Boleh satu pertanyaan lagi mungkin Mbak Eni ya, terakhir ya. Silakan Mbak Eni. Oh, nggih. Monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, mohon maaf tadi saya sambil mengajar ya. Di sini saya punya tesis tentang bagaimana mengembangkan e-modul yang punya basis kearifan lokal yang berbasis etnoscience untuk materi perpindahan kalor pada pengolahan kopi. Nah, kebetulan di tempat saya ini potensi lokal istilahnya ini banyak sekali kebun kopi. Nah, dan di sini proses dari pengolahan kopi itu penyangraiannya itu menggunakan gerabah tanah liat. Nah, saya itu mengangkat gerabah tanah liat itu eh, sebagai yang kearifan lokal tadi. Nah, yang ingin saya tanyakan ini kan saya melakukan penelitian. Tadi dalam sains itu bahwa penting untuk mengarahkannya supaya menjadi pengalaman belajar. Saya bertanya bagaimana supaya benar-benar menghadirkan pengalaman belajar itu yang bisa awet, yang bermakna sekali, sehingga tidak hanya sekedar sampai batas penelitian saja, tapi mereka benar-benar karena itu ada dalam kehidupan mereka sehari-hari, itu punya makna yang mungkin akan mereka amalkan juga di dalam kehidupan begitu, Bu. Oke, Demikian, sambut Bu. Terima Ibu. kasih. Ya, terima kasih sama-sama. Oke, baik langsung saya jawab nggih, Bu Eni terkait dengan pertanyaannya Bu Eni mungkin tadi ya hampir sama dengan pertanyaannya Bu Estika ya. Jadi bagaimana eh, dari proses pembelajaran itu bisa menghasilkan sesuatu yang bermakna bagi siswa yang nantinya bisa memberikan kontribusi
ya kontribusi ke depannya untuk masyarakat mungkin gitu. Nah, terkait dengan proses pembuatan kopi dengan sangrai gitu ya. Nah, itu kan bisa dilakukan dengan siswa dilibatkan langsung dalam pembuatannya, Bu. Oke. Kalau memungkinkan, siswa dia bisa dilibatkan secara langsung dalam membuatnya. Kemudian sepertinya terlihat mudah, nggih, tetapi belum tentu itu bisa dilakukan oleh siswa. Oke, bagaimana cara sangrai yang baik? Kemudian kalau tadi menggunakan tembikar apa? Tembikar ya, karena lihat ya, yang tembikar itu kan kelihatannya mudah, tetapi belum tentu bisa dilakukan oleh siswa. Sehingga ketika nanti siswa diberikan pengalaman belajar melalui mereka praktek langsung, ya harapannya nanti kan kemudian bagaimana bisa membuat tadi ketika sangrai itu menghasilkan produk yang baik. Nah, seperti halnya contohnya ketika tadi saya contohkan ketika membuat apem, itu kan hal sederhana, sepertinya mudah. Tapi ternyata yang terjadi adalah, kan itu saya buat kelompok-kelompok. Ternyata antara kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, itu berbeda hasilnya. Bu, ternyata apemnya itu bantat, apemnya itu nggak empuk. Berarti itu di proses mananya? Apakah di fermentasinya ataukah di tadi eh, apa waktu memasak itu mencetak itu? Ya. Lalu fermentasi itu ditutup menggunakan kain atau ditutup menggunakan plastik atau seperti apa? Ya, ternyata kan tidak mudah, kelihatannya mudah, tapi hasilnya kok berbeda-beda. Itulah pengalaman yang selalu diingat oleh siswa, yang harapannya ketika mereka terjun di lapangan kemudian di masyarakat, ada masyarakat mungkin yang membuat apa, kok ini kok apemnya kok banget ya? Dia bisa menceritakan, dia bisa memberikan masukan. Oh, begini loh Bu, untuk fermentasinya seperti ini. Ini harusnya suhunya sekian. Oh, ini harusnya ditutupnya pakai kain. Oh, ini harusnya ditutupnya pakai plastik misalnya seperti itu. Oh, ini harusnya ketika fermentasi itu didiamkan selama 2 jam atau semalam. Itu kan mereka dari coba-coba. Ya. Dari coba-coba mereka akan tahu, oh takaran fermentasi apa raginya itu sekian untuk takaran adonan sekian. Sama dengan ketika pembuatan kopi. Di ketika sangrainya mungkin punya teknik sendiri ya, punya teknik sendiri. Oh, sekian ininya. Oh, begini caranya. Nah, dari pembelajaran yang dilakukan itu, harapannya itu tadi ketika besok di masyarakat dan itu karena di lingkungan di situ banyak yang mengolah kopi gitu nih Bu. Jadi mereka siswa itu bisa memberikan masukan. Oh, dulu saya diajari oleh Bu Eni begini. Hasilnya bagus. Oh, ini saya kasihkan ilmunya ke masyarakat. Memang harapannya seperti itu, Ibu. Itu akan berkesan sampai kapanpun karena mereka melakukan sendiri. Berbeda ketika Bu Eni hanya menjelaskan. Oh, membuat kopi itu caranya begini. Begini, begini. Tapi mereka tidak praktek. Saya yakin mereka tidak akan bisa menjelaskan ke masyarakat ketika mengalami permasalahan, ya, supaya menghasilkan ini. Siapa tahu dari itu mereka akan menjadi apa bos gitu ya, akan menjadi juragan pembuat kopi, menghasilkan produk kopi yang terbaik misalnya. Itu akan sangat-sangat ini Bu, sehingga integrasi dari kearifan lokal harapannya seperti itu, memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat. Ya, belajar sains, tetapi juga apa namanya bisa berkontribusi untuk mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat. Ya, gitu Bu Eni. Iya, Bu, izin menanggapi. Ya, monggo. Berarti kan kalau di dalam tesis saya itu di E-modul itu saya menggunakan model pembelajaran kooperatif ya Bu ya, kerjasama dengan investigasi kelompok. Nah, di situ Mm-mm. mereka itu datang ke tempat usaha, tempat warga. Di situ ada memang sudah ada yang UMKM, memang ada UMKM, memang ada yang di setiap rumah warga yang gerabah tradisional tadi. Itu saya hanya sebatas mereka menginvestigasi orang lain tapi yang menyangrai. Jadi dari penjelasan Ibu tadi dapat saya tarik kesimpulan berarti supaya lebih bermakna lagi mereka langsung coba juga sendiri Bu. Iya, mencoba dan itu dokumentasinya pakai video, Bu. Kan tidak mungkin Bu Eni akan memantau beberapa kelompok itu kan. Jadi setelah diberikan penugasan mereka untuk eh, investigasi, observasi langsung ke produksi ya. Kemudian mereka diminta untuk praktek sendiri. Tetapi kan tidak mungkin dilakukan di sekolah ya. Sehingga dilakukan penugasan aja secara mandiri dalam berkelompok begitu, kemudian di video, lalu nanti refleksinya itu mereka diminta untuk presentasi.
presentasi di kelas dibandingkan setiap kelompok itu, serta di dalam presentasi itu mereka menampilkan videonya. Artinya di dalam kelompok itu pastikan semua mempunyai peran. Jadi tidak hanya beberapa anggota kelompok yang bekerja, tetapi semua harus bekerja. Karena terkadang siswa itu ini ya pinter-pinter ya. Jadi nanti videonya hanya dilihatkan tangannya, hanya nggak Ya, dilihatkan mukanya gitu kan. Padahal kita ingin harapannya adalah semua bekerja. terima kasih ya Bu ya. Oke, sami-sami lancar ya Bu Eni, sukses. Oke, mungkin cukup ya Bu Siska. Ini sebenarnya kalau dibuka pertanyaan lagi sudah banyak Bu. Saya sebenarnya mau nanya nanti lagi ya. Atau nanti bisa lewat saya teruskan ke Bu Siska gitu. Ya, baik. Oke, ini Bu Siska karena tadi membuka, Bu Siska silahkan ditutup dulu. Oh ya, baik Bu Rizka, terima kasih. Baik Bapak Ibu, untuk pertemuan kita yang sangat singkat ini ya, karena membahas terkait kurikulum ya, membahas terkait dengan kearifan lokal tidak akan cukup dalam waktu 1-2 jam. Ya. Tetapi karena juga ada kuliah setelah ini ya Bapak Ibu, ya untuk pertemuan kita cukupkan sampai di sini ya. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di Bapak Ibu mungkin kurang puas dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf ya. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi. Ya. Dan sukses semua Bapak Ibu untuk tugas akhirnya semoga segera selesai. Ya, diberikan kemudahan. Ya, baik, saya akhiri ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Oke, waktu saya kembalikan ke Bu Friska.